Selamat datang di segmen terbaru kita yaitu KPK Kita Podcast Kuy. Oke. ngomong ini bintang Wow. tamunya mana sih? Bentar, gimmicknya ini siapa yang buat ya? Agak-agak lucu ya sebenarnya. sendiri sebenarnya. Oh, dia. Agak cringe ya, Ya, guys. Mohon maaf. berarti dia yang datang, dia juga yang buat gimmick Ya, gitu ya. betul, Oke, betul. sebelum kita lanjut lagi ngobrol nih ya, kayaknya mungkin kita harus perkenalan dulu kali ya. Benar, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Betul. maka dari itu kita harus kenalan dulu nih sama teman-teman semua agar Benar. kita sayang. Emang kamu mau sayang siapa tuh? Sayang semua yang nonton. Oh, semua penonton. Ya, betul. Oke, kita kenalan mau dari siapa dulu nih? Aku dulu deh. Boleh. Oke, halo semua. Perkenalkan nama aku Putu Nugraha Jalaksana. Sering Oke. dipanggil Nugraha dan rekan aku. Oke, perkenalkan, aku Dava dan kita berdua bakal nge-host di program ini terus tentunya. Betul. Dan doakan semoga programnya berjalan lancar ya. betul. Oke, kita sekarang udah kedatangan bintang tamu. yang sangat spektakuler. Siapa ini Putu? Namanya adalah Siapa tuh? Kiki. Yeay. Kenal dulu dong, kenal dulu. Boleh. Biar teman-teman semua pada tahu. Betul. Ini ngalangin ya dikit. Jangan gitu dong. Ininya agak leto ya. Iya ini agak leto ya. Oke. Jadi halo semua. Hai. Gak usah nama panjang lah ya, langsung nama Boleh. panggilan aja. Panggilan aku biasanya dipanggil Kiki. Jangan Kiki Saputri, apalagi Kiki Kiki, do you Saput- love me ya? Oh, Jangan bang. bukan Kiki Saputra. Bukan dong. Oh, bukan. juga. Oke. Kiki sapu tangan. Boleh juga kan? Boleh juga ya. Juga gininya Lucu ya. Ternyata Ada gimmicknya ya. Titisan-titisan dari Kiki Saputri juga. Iya betul. Oke, ngomong-ngomong soal podcast KPK nih, kan ini program baru ya Nugra. Aku mau jelasin dulu KPK itu apa. Jadi KPK itu adalah podcast yang kita buat dan juga ini kayaknya isinya ada nanti bakal tentang education, mungkin juga sport, Ya, terus mungkin motivasi. juga ya betul banyak lagi dan juga ini sebenarnya setting tempatnya belum. Belum, ini kayak kita masih trial guys. Ini kita Jadi masih kayak trial. doakan semoga kita terus melejit. Iya betul. Bisa punya tempat yang wah. Betul, kita nggak tahu. Bisa mengalihkan yang sebelah. Nah itu, kita nggak tahu tiba-tiba nanti benar-benar ada KPK-nya belakangnya. Betul. Asalkan jangan KPK yang asli. Yang itu ya, mohon maaf. Kita tidak menyinggung di sana. Gedung KPK-nya nggak mungkin dibawa kan? Enggak. Kita kayak cuma namanya doang sih KPK. Oke. Mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Kita ngobrol santai. Di weekend ini. Nugrah ada pertanyaan gak nih buat Mbak Kiki nih? Soalnya Ada, kan, tentunya ada. apa tuh? Ini sudah lama sebenarnya pertanyaan ini, tapi baru kali ini gua bakal nanya. Apa tuh? depan Kok orangnya. kayak semangat banget sih kesannya? Baik, Apa tuh? pertanyaan pertama. Oke. Akan kita tanyakan kepada Kiki. Sebenarnya masuk di Telkom ini tuh kamu terpaksa nggak sih? Nih kalau mau jawaban bohong apa jawaban? Jujur dong, di sini kita nggak ada yang bohong-bohong, no setting-setting. Sejujurnya saya itu nggak dipaksa, Baik. tapi kepencet guys. Serius kepencet karena saya tuh disuruh sama BK. Terus saya keburu bayar PIN gitu. Karena udah keburu bayar PIN dan ternyata masuk, ya udah saya di sini sekarang gitu. Tapi senang kan sekolah di sini? Nggak ada Belum tekanan kerasa sama sih. sekali. Nggak ada. Oh mungkin tekanan. karena baru ya, kita Ya belum ada sebulan. baru 2 minggu ya trial kita. Benar. Belum ada satu bulan. Kiki sekolah di TELU. Baik, lanjut ke pertanyaan Oke. keduanya, Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Kiki selama apa ya? Sekarang kan mungkin udah jadi mahasiswa ya Kiki. Nah, menurut Kiki sendiri nih, kan biasa orang-orang kadang suka cinlok tuh. Waduh. Aduh. Kiki ada cinlok nggak tuh sama teman-teman sekitar? Ada nggak? Ini kayaknya pertanyaannya emang ada dendam pribadi gitu ya. Oh iya. Kenapa yang benar. disebut UKM dulu? Kenapa sih? Kan Inisialnya Embun.
Apa? Inisialnya Embun. Boleh diceritakan tapi Boleh kita nggak diceritakan boleh, dulu. nginiin nama orang langsung. Betul. Kenapa sih? Samaran aja. Ya kayak samaran siapa Tit gitu kan. Pupu Kayak- Papa Iya, misal. misalnya Fufu Fafa atau apa. Dan jelaskan kenapa bisa suka gitu loh. Betul. Dan pandangan pertama lagi guys. Iya. Dipeluk lagi. Dan gininya dan bikin plot twistnya adalah dan dia pegang dong tangannya. Au. Gimana tuh? Ini sebenarnya gimmick banget ya. Seperti kayak ada dendam terselubung ya. Kayak nggak perlu saya ceritain, dari semua omongan yang kalian tadi omongin tuh udah kayak jadi satu cerita sebenarnya ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Intinya sebenarnya bukan cinlok, lebih kayak pengen kenal aja. Baik. Kayak pengen lebih deket aja, kayak temen lah, pengen temenan. Membangun sama banyak relasi Pupu gitu Papa. ya. Ya memperbanyak relasi kan. Betul. Siapa tahu Jodoh. enggak dong. Jodoh gak ada yang tahu kan. Oh bener, tapi aminin aja ya. Kan jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti Bertemu. Enggak, bercanda. Jadi intinya siapa tahu, karena gue kan dari FKS nih, siapa tahu bisa berelasi dengan anak-anak fakultas sebelah Iya. gitu melalui si orang ini. Betul. Gitu aja udahlah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya. Cita-cita Apa tuh? dari Kiki itu apa sih? Pasti banyak yang kepo kan. Betul. Kenapa masuk Ilkom? Pasti kan kayak kita harus ada rentetannya. Ada ini masuk ini kita. Ya. Tapi Apa sebelum sih? itu, Kiki pernah bercita-cita jadi pelawak nggak? Soalnya dari kayaknya lawak terus ya di sini. Full. Sebenarnya kalau untuk jadi pelawak enggak, kayaknya lebih jadi masinis kayaknya. Lebih suka. Oh, kukira kuli Enggak panggul dong, sih. Enggak dong. Kalau jadi pelawak kayaknya enggak sih, karena kan kayak emang naturally funny aja. Tapi lucu kan guys, dia Enggak ya guys ya, pintar jangan dianggap mencairkan serius. suasana. Betul-betul ya, semoga aja kalau emang rezekinya jadi pelawak ya jadi pelawak. Kalau enggak ya jadi masinis bisa. Siapa tahu jadi pramugari kan. Iya, kayaknya nggak bisa sih. Kalau itu nggak bisa, soalnya tinggi badannya nggak cukup ya. Jauh banget tinggi badannya, nggak bisa. Betul. Kayak kalau pramugari segini saya kerdil gitu. Harus digendong dulu mungkin ada. Ini bukan kita yang ngomong Ya ya. dia langsung dia. Beliau langsung. Oke. Karena dari tadi kita ngomong-ngomong soal Kiki, kita tanya balik mending ya. Ini Boleh. mas-mas yang satu ini kayaknya memang mas-mas ini. Kita di sini nggak ada ini yang nggak ada yang jadi host apa, jadi semua ditanya. Iya, semuanya ditanya. Karena memang konsep dari KPK ini memberantas semua orang ya. Pas ya. Sama ya. Oke. Pas tuntas. Kayaknya gue mau nanya dulu buat Nugrah nih. Kan Nugrah ini adalah orang yang ekstrovert bisa dibilang gitu ya. Enggak sih, aku introvert banget. Najis gue juga kayak demi Allah. Jujur introvert. Masa sih? Iya. Emang iya. Introvert, aku tuh pemalu. Oh pemalu. Malu-maluin. Tapi dia tuh walaupun pemalu, dia tuh suka mengekspresikannya dengan baik loh. Kalau bad mood dia tuh kelihatan banget guys. Kalau bad mood beneran kelihatan, kalau lagi marah tuh kelihatan. Dari ekspresinya tuh bener-bener kayak dia diem aja udah kelihatan gitu. Dia mau ngapain tuh udah kelihatan gitu. Oh, baik. Berarti cita-citanya kita tahu kan dia psikolog. Ih, Dia kok tahu? pandai melihat ekspresi seseorang sepertinya. Ya sebenarnya saya profesi saya pakar ekspresi. Cocok. Oke, stasiun TV silakan diundang. Mungkin untuk lanjut pertanyaan Membedah apa? tuntas ekspresi para politikus ya. Para politikus ya. Oke. Kita pertanyaan aja langsung buat Nugrah. Siap. Nugrah, karena sebenarnya kan Nugrah pernah cerita tuh bahwa sering ditanyain sama orang-orang karena Nugrah asal daerahnya dari Bali gitu. Betul. Ayam betutu yang enak di mana? Itu terkenal setahu aku ya di Ya. Bali itu terkenal namanya mentempeh. Men tempe. tuh adanya Apa di- tuh men tempe? Di Bali. Bukan dong. Oh bukan. Itu tuh adanya di Gilimanuk. Jadi kalau kalian Gilimanuk, iya, jadi oke. kalau misalnya kalian dari Jawa nih ke Bali pasti misalnya kalau naik jalur darat itu Iya. pasti bakalan melintas
di Mentempe itu tuh enak banget. Oh, Gilimanuk tuh itu bukan sih pelabuhan Iya, ya? pelabuhan betul. Misalnya kalau dari Bali ke Jawa, Jawa ke Bali itu pasti lewat sana. Oke, Itu oke. yang terkenal namanya Mentempe. Itu tuh gila enak banget. Wow. Dan ayamnya tuh dipakai adalah ayam kampung guys. Jadi kalian yang nggak suka dengan ayam boiler atau nggak boleh, Iya, betul. itu tuh bisa. Emang bentar. Kan ngomong-ngomong ayam kampung ya. Ayam kampung sama ayam negeri apa bedanya? Apakah ayam kampung ada etikanya atau enggak? Iya, ayam kampung tuh biasanya kerjanya jadi petani. Enggak bercanda. Ayam kampung tuh biasanya dia lebih sehat makanannya. Kalau ayam Oh negeri iya, itu kan betul. seperti yang kita tahu mungkin dia kebanyakan disuntik gitu ya biar dia cepat Iya. besar. Makanya kayak orang-orang tuh kebanyakan pasti alergi makan ayam itu gara-gara ayamnya itu yang disuntik karena pakai zat-zat kimia. Kalau ayam kampung Betul. tuh lebih kayak ke makanannya lebih terjaga gitu loh. Jadi kayak makanya lebih sehat juga. Betul. Makanya lebih mahal kan kalau ayam Iya. kampung. Heeh. Karena Dan juga mungkin Dagingnya kecil. kecil. Iya, betul. Mungkin orang-orang kampung juga lebih beretika nggak sih? beretika dan bermoral sih. Biasanya makanya tuh yang pakaiannya sopan, Iya, kebaya sopan. gitu. Kalau kayaknya kalau ayam negeri kayaknya mungkin pakai sport bra. iya mungkin dia pakai bikini gitu ya kayak pengennya ke pantai gitu kayak ayamnya ya. kayak ke klub kayak Pengen ke klub gitu ya mungkin jadi kayaknya ayam negeri lebih nggak sehat ya. Apalagi ayam kota. Kalau ayam kota gimana ayam kota? Ayam kota nggak sehat juga. Kenapa nggak sehat ya? Banyak yang nge-vape pakai pot. Itu kayaknya lebih ke ayam WDP kayaknya. Apalagi ayam kampus. Waduh. Itu lebih tidak sehat ya guys ya. Emang Nugrah pernah lihat ayam kampus? Ayam kampus tuh bentukannya itu bukan ayam. Bukan ayam. Itu tuh ayam yang montok-montok. Wah betul itu ayam kampus tuh nggak ada tuh bentuk-bentuk ayam itu nggak Nggak ada. ada. Mungkin di ada. Lebih ke lakukan Lakukan ayam kali ya kayaknya ya. Lanjutnya kita sekarang Oke. tanyain ke Dapat Boleh. Bali. Iya, nanya apa Mau tuh? nanya tentang itu dong. Apa? Yang pernah viral tuh yang gempa itu. Oh, Itu lo pas zaman itu ngerasain kan Ngerasain. gempa yang dahsyat di Cianjur. Betul. Dan gimana sih perasaan lo waktu saat itu dan katanya kan banyak mayat iya, menggeletar. betul. Gue sih waktu pertama kali waktu itu ya, gue kira kayak tiba-tiba ada yang ngebor ke dalam tanah. Gue kira gitu. Satu Cianjur bergetar. Bergetar. Memang karena waktu itu posisi gue kan waktu itu masih SMA ya. Dan Kelas itu berapa kalau boleh tahu? kelas berapa ya? Kelas 11 kayaknya. Iya. Nah, waktu itu gue lagi belajar, lagi di kelas, tiba-tiba goyang aja. Gitu goyangnya, tapi bukan bentar. Ini operator ngomong katanya waktunya sisa berapa menit lagi. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi pas langsung itu ya udahlah itu tiba-tiba gede banget. Kirain gue sekolahnya mau ambruk. Dan itu Ternyata satu sekolah pasti panik kan? Pasti. panik. Dan lu tahu nggak? Lu di lantai berapa pas itu waktu kelas? Satu. Oh, Untungnya di lantai jadi cepet ya satu. keluar ya? Ya. Dan Enggak juga. Enggak juga. Tapi yang paling lucu tahu nggak? Apa? Yang kabur duluan siapa? Enggak. Gurunya. Harusnya dia melindungi siswa-siswa, dia malahan melindungi Itu diri sendiri. itu kayaknya gurunya lebih takut. Jadi nggak ada buat ngeprotek gitu ya. Karena dia juga takut banget. Mungkin gurunya belum sempat tobat mungkin. Iya, kayaknya. Jadi dia takut dengan siksa kubur. Jadi dia ya udah mungkin Iya, benar. Makanya dia langsung kayak lari gitu. Dan saat itu banyak mayat bergeletakan, bener gak sih? Betul. Jadi kayak Waktu di jalan-jalan itu. di jalan-jalan sampai kayak sekitar 3 hari. Tapi kalau daerah aku sih nggak ada untungnya. Syukurnya nggak ada. Di daerah gue nggak ada. Jadi memang di daerah atas itu, ya kan ada puncak tuh. Nah di situ di bawahnya situ. Iya. Oke, gitu mungkin ya kali ya. Oke, mungkin masih bisa pertanyaan terakhir Mas. Oke, masih ada. Kita terakhir Buat ke narasumber. bintang tamu, iya. Nanya apa nih? Pertanyaan terakhir. Nanya apa nih? Mending kamu nanya sama diri kamu sendiri aja. Apa sih? Sebenarnya motivasi hidup saya ini apa sih ya? Mungkin kalau buat pertanyaan ke diri saya sendiri kayak gitu kali ya. Motivasi hidupnya tuh apa? Sebenarnya motivasi hidup saya sesuai prinsip saya sih. Apa Ya tuh? udah aja lah ya. Ya udah aja weh. Ya udah aja weh gitu. Jadi Kiki ini emang unik orangnya guys. Jadi kita setiap ada masalah apapun, Ya udah we. ya udah weh gitu jawabannya Iya. kayak Simple, simple padat, singkat, dan jelas. Nggak usah dibawa ribet. betul. Iya.
Kok pada dua. Dua minggu. Abang pilih yang mana? Yang satu atau dua. Oke. Sepertinya Sepertinya karena kali ini sudah cukup ya. ya Mas Jen udah Sudah tadi sudah. sudah cukup. Tadi keasikan kayaknya. Iya. Padahal kita masih asik banget ya. Asik Masih banget. mau 3 jam lagi oke lanjut. masih ada waktu Tapi, harusnya ya. ya, Tapi Masalahnya di sini. betul. Mungkin kita Doakan guys. Semoga kita ya, benar-benar semoga bisa dapat yang berarti. Betul. Lebih fasilitasnya lebih oke lah. semoga nanti tiba-tiba ada quotesnya di sini kan kita nggak tahu. Kayak ada tagline kita yaitu KPK. Ya KPK gitu kan. ya. Iya. Amin ya. Oke, mungkin thank you banget buat Kiki Thank you. yang udah hadir di segmen pertama KPK. Betul, sudah menyempatkan waktunya ya. Betul, Kita betul kesibukan banget. kuliah Iya. di TLU. Kita tahu banyak tugas seperti apa. Betul. Dan juga mungkin ada kesan-pesan dulu sebelum kita closing. Kita tutup nih. Pesannya ya udah aja lah. Ya udah aja, we kan seperti tagline hidup dia ya udah aja, we. Ada aja ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita. Baik, terima kasih guys sudah nonton podcast kita yaitu di segmen KPK kita Podcast Kuy. Sampai jumpa lagi. Saya Dava. Saya Nugraha. Kita akan pamit. See you.